Ini aneh, caleg mesti ngasih tapi malah dikasih oleh masyarakat. Mestinya caleg itu kalau sosialisasi ngasih ini, ngasih beras, ngasih apa ya, ngasih uang kali ya. Ini malah calegnya dikasih oleh masyarakat. Dikasih, Bang. Ini ada apa itu? Nah, Seperti itu. Mungkin itu bentuk perlu belajar juga ilmunya nih caleg-caleg yang lain ini. Mungkin Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Anda semua. Saudara, jumpa lagi dengan Dori By Interview. Dan bila Anda ingin melihat konten saya yang lain, silakan berkunjung ke channel YouTube saya yang lain, Dori By TV. Seperti janji saya sebelumnya bahwa untuk menjelang pemilu 2024 ini saya akan memberikan peluang, kesempatan, waktu dan lain sebagainya kepada para calon-calon legislator ini. Calon-calon anggota legislatif, baik itu untuk pusat, provinsi Jambi, kota, kabupaten, bahkan calon kepala daerah. Hari ini saya sengaja mengundang seorang calon anggota legislatif dari Kabupaten Muaro Jambi. Menurut saya sih beliau ini cukup fenomenal gitu. Dulu sebelumnya adalah seorang kades yang cukup populer di Desa Teluk Jambu, ya, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Dan salah seorang kades yang cukup trendy penampilannya. Ubaidillah, ya, apa kabar Adinda? Alhamdulillah. Terima kasih udah datang. Jadi beliau ini dulu waktu masa jadi kades biasa disapa dengan Datuk. Datuk itu untuk sebutan kades ya, gelar ya, Datuk Kades. Nah, hari ini karena dia tidak lagi menjadi kades, kita panggil Bung Ubay atau Bang Ubay atau Ubaidillah. Nah, apa kabar? Alhamdulillah. Baru balik umroh? Baru balik umroh, lebih kurang sebulan lah. Oh, sebulan ya. Tapi masih nampak aura umrohnya tuh. Alhamdulillah. Terima kasih Dinda Ubay sudah berkenan hadir ke studio kita. Mohon maaf inilah adanya sederhana sekali. Kita sengaja ingin mengajak berdiskusi karena terdengar kabar sengaja tidak lagi mencalonkan diri sebagai kades 2 periode. Padahal masih banyak yang meminta, berharap masyarakatnya tetap jadi kades, tapi beliau memutuskan berhenti, tidak lagi melanjutkan untuk periode keduanya. Bahkan sudah ancang-ancang start ini, sudah bersiap-siap untuk menjadi calon anggota legislatif. Nah, ini kita mau tanya dulu, benar atau tidak isu ini gitu nah? Kalau isu ini alhamdulillah memang dari awal sudah diniatkan, memang kepengen untuk maju di saat masih jadi kades dulu. Masih jadi kades dulu. Ya, sudah ada niat kepengen maju untuk ikut. Oh, itu makanya tidak 2 periode jadi kades. Tidak ikut lagi. Tidak ikut lagi. Padahal kalau ikut mungkin masih bisa menang kali ya. Insya Allah. Iya, karena memang katanya di situ keluarga besar kan, keluarga besar, dan yang jadi kades sekarang pun bukan orang lain, masih saudaranya sendiri. Adik sepupu. Nah, berarti siapapun jadi kades tetap keluarga itu. Tidak lari ke yang lain kali ya. Karena memang sekampung itu. Sekampung itu keluarga semua. Ya. Desa Teluk Jambu. Jadi bagi penonton, bagi warga Jambi yang tidak tahu Desa Teluk Jambu, itu kita dari kota Jambi menuju arah Talangduku. Pelabuhan. Pas nanti pelabuhan Talangduku maju lagi. Nah, di pojok dusun itu. Nah, saya pernah ke sana tuh. Makan ikan gabus. Makan ikan gabus, luar biasa. Apalagi kalau lagi musim banjir ya. Ya, baung. Banyak ikan baung. Nah, bagi angler Jambi silakan berkunjung ke sana. Saya panggil Adi ini karena memang beliau jauh usia di bawah saya dan kami cukup akrab selama ini dan memang sudah lama tidak bersua saja. Jadi udah seperti adik saya sendirilah. Dinda Ubay, ini ngomong-ngomong pemilu 2024 kan sudah diambang pintu ini. Nah, sementara Dindo kan sudah bersiap-siap memang ingin mencalonkan diri. Pertanyaan pertama itu dari partai apa? Mungkin sudah ada partai atau masih
memilih ini dulu? Karena ceritanya nih, ini masih saya bercerita nih, ceritanya nih malah dipinang-pinang oleh partai lain gitu, bukan mencari partai, malah partai berebutan dengan dia nih, artinya prospek menang. Gimana ceritanya itu? Alhamdulillah, jadi kalau terkait partai, insya Allah nanti sehabis Lebaran mungkin baru kita keluar dengan warna partai gitu kan. Oh gitu ya? Ya, hari ini intinya saya pribadi dan keluarga siap-siap lah dulu. Siap-siap dulu. Ya, siap-siap dulu intinya. Ancang-ancang dulu ya? Ancang, intinya dengan keluarga kita silaturahmi, terus minta doa bahwa ada niat untuk ikut kontestasi di 2024 nanti gitu kan. Kalau tadi dibilang di Pinang, ya alhamdulillah ada beberapa partai memang kebetulan meminta kita untuk gabung maju melalui partai mereka, dan alhamdulillah. Syaratnya harus jadi pengurus atau tidak? Ya harus jadi. Oh, harus jadi pengurus. Sekarang belum berarti. Minimal anggota dia. Nah, sekarang belum jadi pengurus partai apapun. Sekarang belum. Belum ya. Ya, saya dengar-dengar katanya PKB juga mau gitu kan, ada yang ngajak juga. Ya. Partai apa lagi? PKB kebetulan ketua DPD-nya langsung Bang Garhana, kebetulan via telepon ada beberapa kali, beliau juga ada datang ke tempat saya ada beberapa kali untuk meminta kita maju di pileg dengan partai PKB gitu kan. Selain PKB ada juga PKS. PKS ada juga. PKS. Ya mungkin partai-partai lain karena sudah melihat prospeknya ini Pak Ubay ini kalau nyalek insya Allah dapat gitu ya. Amin. Karena partai juga harus mencari calon-calon yang potensial untuk menang kan, bukan untuk kalah. Nah, kenapa tidak bertahan menjadi kepala desa dulu 2 periode misalnya kan? Kenapa harus menjadi anggota legislatif? Oke, jadi dorongan pertamanya itu apa? Kalau dorongan pertama itu mungkin lebih kayak ini Bang. Kalau saya nawaitu waktu menjadi kepala desa itu ya membantu masyarakat kan. Nah hari ini sebenarnya sama. Nawaitunya tetap membantu masyarakat, tapi saya kepengen lebih luas lagi Bang. Lebih luas lagi. Jadi kalau desa sempit lingkupnya ya. Kemampuannya cuma di desa kan. Mungkin dengan menjadi anggota DPR ini setidaknya bisa berbuat lebih luas lagi Bang. Berarti ada sesuatu selama ini di desa itu yang mungkin belum pernah diperjuangkan sehingga meninggalkan desa untuk jadi anggota legislatif berjuang untuk itu. Ya. Apa diantaranya apa itu? Mungkin begini Bang, kalau boleh cerita begini. Yeah. Sebenarnya ini jadi momok kami bersama lah ya. Berangkat dari ini semua juga. Dulu waktu masih menjabat sebagai kepala desa, ketika terkait pembangunan lah terutama Bang ya. Kita kalau dana desa itu kan sudah diatur penggunaannya. Alokasinya udah pas. Alokasinya sudah ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri, Menteri Desa, Kementerian Keuangan gitu kan. Dan ada beberapa pembangunan yang memang tidak bisa kita lakukan menggunakan dana desa atau APBD desa kan. Nah, berangkat dari situ dulu waktu menjabat kepala desa kita mencoba koordinasi dengan bupati, salah satunya DPR juga sebagai perpanjangan tangan masyarakat gitu kan. Namun hasilnya nihil Bang. Hasilnya nihil gitu ya. Karena rata-rata DPR yang jadi di Dapil 1 tepatnya Muara Jambi itu berdomisilinya di Sengeti dan Sekernan Bang. Bukan di kawasan itu ya, Taman Rajo. Nah berangkat dari itu juga masyarakat Taman Rajo hari ini beramai-ramai lah, boleh dibilang gitu kan, kepengen saya untuk maju untuk mewakili Taman Rajo tepatnya gitu. Berarti selama ini memang belum pernah ada dari Taman Rajo jadi anggota dewan? Belum pernah Bang, dulu. Baik untuk di kabupaten maupun provinsi? Belum pernah.
Dulu Taman sempat ada. Rajo ini berapa desa itu? Taman Rajo ada 10 desa. 10 desa. 10 desa. Jumlah mata pilih berapa tuh? Jumlah Atau mata jumlah pilih, penduduk lah? Jumlah mata pilih di 10.000 ke atas lah Bang udah. Satu kecamatan itu. Satu kecamatan tuh. Ya. Jadi, oke. Jadi berangkat dari kekecewaan masyarakat, kawan-kawan kepala desa memang juga menyatukan keinginan gitu kan, menyatukan tekad untuk mendorong putra Taman Rajo itu untuk ikut kontestasi ini, Bang. Karena banyak selama ini yang menjadi aspirasi masyarakat tidak terrealisasi, tidak diperjuangkan, atau tidak dikabulkan lah oleh pemerintah daerah. Ya. Sementara tadi ceritanya jadi kades, ada dana, tapi belum tentu bisa peruntukannya ke hal yang lain. Ya, karena memang sudah dibatasi, sudah ditentukan penggunaannya. Iya. Apa masalahnya yang paling mendasar atau paling vital kebutuhan masyarakat yang selama ini tidak pernah diperjuangkan itu? Oke, kalau hari ini Taman Rajo ini kebetulan kawasannya kawasan industri, Bang. Di Taman Rajo ini ada banyak sekali perusahaan-perusahaan besar gitu kan, yang memang kegiatan hari-harinya mobilitasnya cukup tinggi dan menggunakan mobil yang dengan muatan yang cukup besar, sehingga kondisi jalannya cukup memprihatinkan. Jadi rata-rata di Taman Rajo itu hari ini sebenarnya butuh perbaikan jalan, jalan yang lebih berkualitas. Jalan yang lebih berkualitas. Ya. Baik, saudara sekalian, sekedar informasi bagi yang belum tahu, Taman Rajo ini adalah salah satu kawasan di mana di sana juga ada pelabuhan Talang Duku yang menjadi sasaran akhir seluruh angkutan truk batubara. Yang saat ini membuat Jambi menjadi resah ini, menjadi macet yang luar biasa. Bahkan orang Taman Rajo sudah sering kali unjuk rasa, bahkan pernah menutup jalan itu. Pernah ditutup, Bang. Mungkin Ubay yang ikut ikut serta ini. Oh gitu ya. Nah, salah satu dalangnya nih. Jadi ini barangkali terkait dengan pencalonan beliau tadi, kegelisahan ini. Sehingga dia berharap dengan duduknya di DPR bisa memperjuangkan itu, terutama masalah jalan ya. Kemudian masalah lain apa lagi? Karena memang Taman Rajo ini di ujung gitu kan. Ya, itulah salah satu. Di seberang Sungai Batanghari di ujung sana ininya. Jadi dibilang terisolir, tidak terisolir. Tapi ada juga beberapa desa, Bang, cukup boleh dibilang terisolir, Bang. Terisolir? Iya, ada di sana. Di sana. Desa apa tuh? Ada 2 desa, Desa Manismato dan Desa Rukam. Masih terisolir? Terisolir, Bang. Kalau Desa Manismato dan Rukam hari ini kalau untuk ke ibu kota kabupaten atau ke kota Jambi itu sekarang lewat WKS, Bang. Lewat WKS maksudnya? Lewat Tanjab Timur, nyebrang lewat WKS, jadi nyebrang sungai. Nyebrang Sungai Batanghari. Nyebrang Sungai Batanghari lewat lahan akasia WKS itu tembus ke jalan lintas Sabak. Kalau enggak tuh enggak bisa. Enggak bisa. Kondisi lewat jalan darat yang bisa tembus ke Taman Rajo, ke Talang Duku enggak ada. Ada jalan, cuman kondisinya cukup hancur, memprihatinkan. Kalau mobil sudah pasti tidak bisa lewat lagi, motor pun sulit, rumput sudah ketemu. Jadi Desa Manismato dan Rukam. Dengan Rukam. Waduh, ini kok bisa seperti itu? Selama ini pernah ada disuarakan itu? Tapi Pak Kades kan cuma Desa Jambu ya, Desa Teluk Jambu ya. Tapi melalui forum kepala desa pernah kami gaungkan bahwa kita minta dari Pemda Kabupaten Muaro Jambi untuk memprioritaskan jalan akses ke Desa Rukam Manismato itu. Dan dulu di masa saya masih kepala desa pernah ditandatangani oleh 10 kepala desa bahwa jalan itu menjadi prioritas untuk dibangunkan. Kan masih jalan kabupaten. Jalan kabupaten, Bang. Namun sampai hari ini alhamdulillah belum ada. Nampak dana desa tidak bisa itu. Kalau dana desa memang sampai hari ini belum diperkenankan untuk jalan ya. Lain ya. Boleh, Bang, kalau jalan lingkungan gitu. Jalan lingkungan. Kalau jalan kabupaten tidak bisa ya. Tidak bisa, Bang. Lagian dananya juga harus besar itu. Dananya harus besar.
Waduh, saya baru tahu nih malah 2 desa itu terisolir. Kalau tidak salah teman-teman kuliah saya dulu ada di Rukam gitu. Aduh. Oke, nah jadi selain jalan apa lagi? Ini jalan kayaknya yang paling vital ya. Terus apa lagi? Kalau lainnya ya mungkin terkait Infrastruktur lain? infrastruktur. Penerangan nggak bagus? Kalau penerangan, alhamdulillah Manis Mato sudah 1 tahun ini udah dapat listrik. Udah dapat listrik? 1 tahun ini baru dapat Baru listrik. 1 tahun ini, baru terang? Baru terang. Baru merdeka kalau gitu. Baru mereka. Nah, terus? Tapi itu udah hidup 24 jam? Sudah hidup 24 jam. Manis Mato. Terus Rukam? Kalau Rukam udah. Sudah? Sudah lama, cukup lama juga udah dapat listrik. Rukam. Berarti orang Rukam, orang Manis Mato tuh harus melewati kabupaten lain baru bisa keluar. Kalau enggak, lewat Sungai Batanghari? Sungai Batanghari bisa. Bisa, Naik speedboat, tapi ya lama. Ongkosnya lebih tinggi. Ongkos lebih tinggi. Ongkos lebih tinggi. Iya. Naik speedboat atau pompong gitu kan. Iya. Oh, itu makanya tidak perlu menjadi kades 2 periode ini, mau menjadi anggota dewan saja. Ya. Nah, sejauh mana persiapan sekarang ini? Tentu ini katanya pemilu 2024 ini kosnya lebih tinggi. Nah, Dinda Ubay mungkin sudah bisa memprediksi atau sudah mempelajari situasi seperti apa hasilnya hari ini. Jangan narik nafas dulu, santai dulu. Kalau bicara kos dalam konteks apapun bidangnya mungkin maupun pilkada, Ya pileg, tetap harus ada kos. Tapi katanya ini bakal lebih tinggi. Mungkin. Hah? Kalau lebih tinggi itu sebenarnya tergantung ini Bang. Kan mungkin ada sebagian orang yang cukup berambisi dan dia juga punya kemampuan untuk itu gitu kan, mungkin dia berani keluarkan lebih tinggi gitu kan. Gitu ya. Kalau kita kebetulan berangkatnya dari permintaan masyarakat dan bahkan ada salah satu ketua KTNA, apa itu? ketua kelompok tani lah kelompok tani. di tingkat kabupaten, kebetulan dia tinggal di Desa Kunangan di Kecamatan Taman Rajogo. Beliau bahkan ketika menyatakan diri untuk mendukung saya itu malah kepengen nyumbang beras, nanti kalau panen nanti saya antarkan beras katanya. Wah, saking luar dia biasa. semangat kepengen saya maju gitu kan. Supaya Ubay maju untuk dewan, dia siap nyumbang beras. Nyumbang beras, nak bantu saya. Cuman saya pikir Ya enggak apa-apa, ya itu bentuk respon masyarakat ya. bentuk respon masyarakat. Cuman itulah tadi kan, namun bukan saya tolak gitu kan. Saya lebih ke bawah beliau petani, malah seharusnya lebih ada tanggung jawab saya untuk membantu mereka. Iya. Nanti tetap saya ucapkan terima kasih. Ya atas artinya itu niatnya. memang dia berharap besar ya supaya ini persoalan-persoalan bisa diatasi macam masalah tadi kan. Tapi seringkali kan begini, seringkali masyarakat tidak sadar bahwa calon yang dia pilih ini adalah memang betul-betul real calon yang bakal memperjuangkan dia. Tapi justru kalah karena tidak. Ya walaupun tidak semuanya pakai uang gitu kan. Tapi ya seringkali itu yang dialami. Nah terpilihlah calon-calon anggota dewan ini, wakil rakyat ini yang karena uangnya banyak akhirnya tidak berkualitas. Nah bagaimana cara itu untuk memberikan pencerahan ke masyarakat? Adakah misalnya melakukan sosialisasi dari desa ke desa atau dari mana ke mana gitu kan, bahwa saya nanti tidak akan membeli suara gitu kan, saya betul-betul berharap keikhlasan masyarakat. Adakah seperti itu dilakukan? Alhamdulillah sudah Bang. Kalau sosialisasi saya kebetulan door to door, memang ya kepengen dengar langsung yang menjadi keluhan masyarakat gitu kan. Di situ juga ada kesempatan saya bicara pribadi, bahwa saya minta doa dan dukungan secara langsung dan pribadi juga gitu kan. Sampai hari ini memang tugas berat bagi para calon lah ya, mungkin dibilang calon legislatif, untuk memberikan wawasan yang baik lah kepada masyarakat bahwa pentingnya pengetahuan masyarakat untuk memilih
calon legislatif yang berkualitas, yang memang bisa nantinya memperjuangkan aspirasinya tentunya Bang. Ya, jangan karena uang. Jangan gitu kan. karena uang Bang. Karena uang yang rugi masyarakat Sendiri. Terus? Dan hari ini, alhamdulillah kalau untuk Kecamatan Taman Rajo, saya sudah full 10 desa itu saya udah jalan door to door malah saya Bang. Saya gedor pintu. 10 desa itu? 10 desa. Dan alhamdulillah sambutannya cukup. Buat kegiatan-kegiatan? Sampai hari ini belum buat kegiatan Bang. Saya kebetulan door to door masuk dari rumah ke rumah dari ini? rumah ke rumah. Sosialisasi? Sosialisasi Bang. Wah, itu banyak rumah yang didatangi banyak tuh. rumah didatangi Bang. Jadi nggak ada istirahat lagi, satu desanya udah ribuan rumah kan? jadi sampai hari ini belum seluruh rumah yang ada di tapi setidaknya di 10 desa itu sudah ada beberapa rumah yang memang saya datang gitu kan, menanyakan langsung kondisi dan sambil belajar lah gitu Bang. Sambil melihat apa persoalan masyarakat. Masyarakat. Gitu. Sambil menginventarisir apa saja yang menjadi keluhan masyarakat, gitu ya. Itu salah satunya Bang. Jadi memang belum seluruh rumah yang ada di Taman Rajo itu saya belum. Mungkin lebih kurangnya ada beberapa rumah di 10 desa di satu kecamatan Taman Rajo itu sudah saya masuk, sudah saya gali informasi yang menjadi keluhan selama ini apa gitu kan, dan harapan mereka ke depan terkait di pemilu 2024 ini apa, dan alhamdulillah cukup banyak sekali informasi yang kita peroleh gitu kan. Masuk tadi abang tanya selain dari infrastruktur apa nih? Kan. Sebenarnya menjadi persoalan salah satunya terkait pertanian juga. Pertanian salah satunya di Taman Rajo. Seperti tadi ketua kelompok tani yang saya bilang tadi, bahwa mereka hari ini belum mendapatkan subsidi bantuan seperti peralatan untuk pertanian, pupuk, benih dan lain sebagainya. Itu masih sulit yang begitu masih Bang. Jadi memang ada beberapa petani yang mengeluhkan itu gitu kan. Kata Pemda provinsi dan kabupaten katanya tidak ada persoalan lagi selama ini masalah pupuk, masalah benih. Ternyata ini tidak jauh dari sini masih ada desa terisolir yang masih susah mendapatkan pupuk. Kalau cerita mudah mungkin kalau beli di toko mudah lah datang ke Jambi. Ada yang maksudnya yang subsidi, yang bantu pemerintah. Kalau beli pasti ada. Gitu kan. Namun yang menjadi keluhan masyarakat rata-rata di petani ini kan memang secara ekonomi memang agak di bawah Bang, menengah bawah gitu kan. Mereka memang butuh alat-alat pertanian dan bibit-bibit pertanian ini yang disubsidi oleh pemerintah. Nah, itu salah satu keluhan. Iyalah, karena memang modal petani kan tidak semuanya bisa mampu untuk membeli sendiri kan. Ya harus berharap dari bantuan pemerintah, termasuk ini peralatan pertanian itu belum pernah ada itu, belum pernah dapat. Adalah beberapa kelompok itu ada, cuman sebagian kecil, cukup banyak sekali yang memang masih membutuhkan itu. Intinya saya serap yang menjadi keluhan masyarakat, yang mudah-mudahan nanti terpilih, ini bisa saya sampaikan di pemerintah Kabupaten Muara Jambi kan. Kalau ini yakin terpilih nih, asal masyarakat Teluk Jambu dan desa-desa lain di Taman Rajo ya harus jeli melihat ini gitu kan. Nah, selain itu apalagi yang sudah disampaikan masyarakat ke Ubay? Banyak Bang, kalau setelah berkunjung ke mereka nih, apalagi? Mungkin kalau saya mungkin sambil sosialisasi juga bahwa saya punya niat pengen bantu orang lebih banyak lagi dengan maju ini kan, dan alhamdulillah dengan mendengar niat baik saya ini, saya beberapa minggu ke belakang ini di rumah sayur udah beli lagi Bang. Apa tuh? Sayur semacam-macam sayur. Macam sayurnya. Iya. Hari ini ada yang ngantar kacang panjang. Besoknya ada yang ngantar timun, Ini aneh. Caleg mesti ngasih tapi malah dikasih oleh masyarakat. Mestinya caleg itu kalau sosialisasi ngasih ini, ngasih beras, ngasih apa ya, ngasih uang kali ya. Ini malah calegnya dikasih oleh masyarakat. Dikasih Bang.
Ini ada apa itu? Nah, Seperti itu. mungkin itu bentuk perlu belajar juga ilmunya nih, caleg-caleg yang lain ini. mungkin salah satu bentuk dukungan dari masyarakat lah Bang. Begitu antusiasnya masyarakat ini. Karena selama ini memang Taman Rajo belum pernah mengirimkan wakilnya dari partai apapun gitu kan. Iya. Dan hari ini ada keresahan karena kepala desa itu kan kalau ngadu biasanya sebelum ke bupatinya biasanya ke anggota DPR dulu. Anggota DPR dulu. Sebagai perpanjangan tangan lah. Gitu. Iya. Dan menjadi kekecewaan kawan-kawan di kepala desa di Taman Rajo itu saat mengadu ya diterima tetap Bang. Namun memang anggota dewan yang duduk ini dapil 1. Tapi mereka berdomisilinya di kecamatan lain dan pastinya lebih mementingkan wilayah mereka yang lebih dekat Bang. Pasti kalau itu tidak bisa dipungkiri lagi Bang. Betul. Nah berangkat dari itu hari ini saya didorong untuk maju untuk menjadi wakil dari Taman Rajo. Insya Allah saya siap Bang. Oke. Ini makin menarik ini. Nah, selain dari persoalan infrastruktur, kemudian, masalah kesehatan gimana? Masalah ini terkadang yang di depan mata ini malah terabaikan. Ini kan penting ini. Ya. Jadi kalau terkait kesehatan sebenarnya rata-rata di setiap daerah itu sama Bang. Nah, cuman masih yang puskesmas di sana puskesmas cukup. Ada Bang di sekolah-sekolah cukup. Di Desa Kemingking Dalam. Ada puskesmas pembantu gitu kan yang menjadi keluhan di bidang kesehatan ini. Memang ada beberapa desa itu belum ada bidan desanya Bang. Belum ada bidan desa. Belum ada bidan desanya. Kalau dokter malah lebih jauh lagi. Malah lebih jauh harus ke Jambi Bang. Kesehatan. Oke. Oke, sebelum lebih jauh ini, kita rehat sebentar. Nampaknya hari ini semuanya dikupas. Ya kita kupas, termasuk nanti di mata seorang Ubay, mantan kepala desa, Muara Jambi hari ini itu seperti apa? Itu nanti. Ini kita bicara masalah di Taman Rajo dulu, yang menjadi dapilnya nanti ini. Nah, saya ingin tahu calon anggota legislatif ini menguasai atau tidak persoalan yang ada di dapil dia, kan gitu. Karena banyak orang ingin nyalon daftar, tapi persoalan masyarakat justru dia tidak tahu dan tidak mengenal gitu. Nah, oke, the real calon wakil rakyat yang diinginkan ini. Mungkin saya lanjut terkait masalah sarana pendidikan tadi Bang. Kalau sarana pendidikan kita bicaranya di Taman Rajo sekarang. Iya, Taman Rajo. Bicara di Taman Rajo, alhamdulillah kalau untuk sarana prasarananya, alhamdulillah cukup memuaskan lah. Ditambah lagi dengan kepala dinas hari ini yang memang cukup peduli untuk hal itu kan, untuk sarana pendidikan ini. Kadis pendidikan sekarang? Ya, kepala dinas pendidikan. Muara Jambi? Ya, memang putra sana? Beliau memang bukan putra Taman Rajo, tapi beliau memang sangat fokus lah. Fokus ke sini dulu. Untuk pendidikan. Karena memang masalahnya di sini selama ini tidak terlalu terabaikan. Ya, intinya alhamdulillah sarana pendidikan di Taman Rajo itu sudah cukup memuaskan. Cuman yang menjadi kendala hari ini kan terkait tenaga guru Bang. Nah, sampai hari ini Pak Kadisnya kalau nonton nanti siapa nama Pak Kadisnya nih? Saya manggilnya Abang juga nih. Siapa nama Pak Kadisnya? Firdaus. Wah, Bang Firdaus ya, Kadis Pendidikan Kabupaten Muara Jambi. Nah, mudah-mudahan ini bisa didengar beliau, ditonton. Oke, silakan. Jadi terkait tenaga pengajar yang memang hari ini masih kurang Bang. Baik tenaga honor apalagi PNS. Bahkan tadi yang di Manis Mato itu boleh dibilang tidak ada yang PNS Bang. Honorer semua. Waduh, ini memprihatinkan sekali. Sementara pemerintah pusat belum juga ini ngangkat tenaga guru ya, dan kesehatan untuk Muara Jambi ya. Ya, nah kemarin ada yang namanya pengangkatan P3K itu ya. P3K. Saya juga berharap nantinya di Taman Rajo. Tapi kan belum cukup ya kali ya. Belum cukup. Di Taman Rajo juga ada pengangkatan P3K nih Bang. Supaya memang di bidang pendidikan kita mendapatkan tenaga
pengajarnya yang cukup gitu kan. Kalau hari ini memang Ini khusus untuk SD, SMP atau SMA nih yang belum ada ini? SD lah Bang. Yang SD lebih- ya. Kalau SMP Kalau SMP cukup. biasanya 2 desa 1 SMP atau gitu. Ya, ada di Taman Rajo, ada SMP terbuka, ada SMP Ada. satu atap. SMP satu atap ada 2 SMP di Desa Rukam, Sekumbung. Di Kemingking Dalam juga ada 1 SMP negeri juga. Gitu ya. Kalau SMA Kalau SMA Jauh. Di Kemingking Dalam ada SMK 3, di Talang Duku itu ada MAN ya. Man. Baik, kita mencoba beranjak ke masalah aspek lingkungan karena saya tahu persis bahwa kawasan desa Taman Rajo ini, Kecamatan Taman Rajo khususnya ke desa Teluk Jambu, sebelum ke Teluk Jambu itu kan banyak desa yang dilalui oleh angkutan truk batu bara, bahkan di sana banyak stok file. Nah, ini bagaimana ini? Adakah ini menjadi keluhan masyarakat juga, yang menjadi aspirasi masyarakat ke calon anggota dewannya ini? Ya. Atau nyap-nyap baik kata orang Jambi ini karena sudah didiamkan. Jadi Masyarakat harus sabar kata Pak Gubernur, harus mengalah. Abang nih nampaknya mengarahkan saya ke arah yang mana ini? Ini persoalan masyarakat Persoalan itu kan. masyarakat, ya oke. Polusi, ya kan? Polusi itu ada polusi udara, polusi suara, segala macam, ya kan? Oke. Jadi memang di Taman Rajo ini kan daerah industri Bang. Sebenarnya bukan masalah batu bara saja yang ada di Taman Rajo ini kan. Juga ada kebun kelapa sawit, juga ada stockpile batu bara, banyak sekali. Ada PKS juga di sana, enggak? PKS Ada PKS di PKS ada, Pabrik kelapa sawit ada di seberang Kunangan dan Talang Duku itu ada PKS. Terus ada apa lagi? Terus ada apa namanya cangkang gitu kan. Terus ada kopra, Oh, maksudnya pergudangan. CPO gitu kan. Nah, cukup. Pabrik atau gimana? Di sana ada penampungan Pengolahan. CPO. Pengolahan juga ada Bang. Pengolahan kopra gitu kan. Ya. Penampungan CPO juga ada di sana. Jadi kalau cerita keluhan masyarakat, memang di Talang Duku yang paling banyak masyarakat mengeluhkan terkait polusi tadi kan. Bahkan saya mampir di salah satu rumah warga itu ada pohon kelapa di depannya, kebetulan kelapa ini kelapa kuning Bang. Jadi warna buah kelapa ini tidak kuning lagi Bang. Hitam. Hitam. Ya itu kan fenomena ya, artinya persoalan-persoalan seperti ini juga menjadi perhatian gitu kan. Jangan sampai daerah kita ini banyak sekali industri seperti yang Ubay bilang tadi, daerah industri tapi rakyatnya malah menjadi penonton, bahkan hidupnya miskin, mohon maaf gitu kan. Bukti guru saja susah, bahkan ada desa yang guru negerinya tak ada, gitu kan. Ada berapa desa 1 SMP. Nah ini kan sementara di kiri kanan pabrik orang mengeruk kekayaan. Ada apa ini kan gitu. Ada kesenjangan dan ketidakadilan. Barangkali ini juga menjadi bahan bagi seorang calon anggota legislatif. Apakah nanti ini bisa disuarakan ke yang lebih berwenang untuk itu atau tidak, itu persoalan nanti. Yang penting udah tahu persoalannya apa ya. Nah kita kembali kita bergeser ke Muaro Jambi yang lebih luas. Kalau tadi kita hanya bicara masalah 1 kecamatan. Sekarang kita bicara 11 kecamatan ya? 11 kecamatan. 11 kecamatan Kabupaten Muaro Jambi. Nah, Ubay, ini Muaro Jambi ini kan namanya mungkin paling terkenal nama kabupaten ini dibanding dengan kabupaten lain di Provinsi Jambi ini. Paling populer saat ini. Kenapa? Karena memang Muaro Jambi menyimpan suatu potensi yang luar biasa. Potensi alamnya ya mulai dari masalah perkebunan, tambang mineral minyak juga ada di sini. Bahkan yang lebih hebat lagi ini menjadi kawasan objek wisata nasional, ya, wisata sejarah, wisata purbakala, situs Muaro Jambi.
Nah, artinya Muara Jambi ini prospek ke depannya tuh luar biasa. Sebagai calon anggota legislatif nih, yang pernah menjadi kepala desa, bahkan aktivis pemuda, ya kan? Sekarang jadi ketua himpunan pengusaha muda. Pengusaha muda Kabupaten Muara Jambi. Ini saya berhadapan bukan hanya sekedar mantan kades nih, berhadapan dengan pengusaha. Nah, bagaimana Anda melihat Muara Jambi hari ini? Terserah dari berbagai macam aspek atau sudut pandang dari sisi manapun. Ya, jadi terkait Muara Jambi lah hari ini. Ya. Saya rasa memang kebetulan bupatinya lagi pejabat sementara. Mungkin nanti di 2024 juga akan ada pemilihan. Akan ada pemilihan. Kan. Nah, hari ini kalau saya punya pandangan bahwa Muara Jambi memang butuh seorang pemimpin yang energik menurut saya, yang memang visioner ya, visioner yang memang bisa membaca situasi Muara Jambi secara menyeluruh ya Bang ya. Selama ini energik enggak bupatinya? Kurang energik. Iya, oke. Terus saya bicara ke depan. Iya. Oke, terus tadi Abang sebut salah satunya yang kebetulan memang diusulkan menjadi salah satu warisan dunia juga dulu. Iya. Komplek Percandian Muara Jambi. Nah, sebenarnya memang kita butuh pemimpin yang nantinya memang bisa mengangkat ini supaya peninggalan nenek moyang kita ini bisa kita gunakan selain dari sarana pendidikan juga untuk kesejahteraan masyarakat lebih luas Bang, mungkin di bidang pariwisata gitu kan. Apa yang kurang dilakukan oleh Bupati Muara Jambi selama ini ya, bukan oleh si ACB selama ini? Apa yang kurang? Yang semestinya itu hari ini itu sudah ada dan sudah maju gitu. Apa yang kurang? Yang kurang menjadi perhatian. Jadi agak sulit juga menjawab. Saya juga pernah memimpin walaupun sekupnya lebih kecil di desa. Intinya seorang pemimpin itu Bang tetap ada kelemahan, ada kekurangan gitu kan. Pasti juga di sisi lainnya seorang pemimpin itu pasti ada kelebihan Bang gitu kan. Nah mungkin pemimpin Muara Jambi selama ini belum bisa fokus kemana arah yang pengen mereka bawa Muara Jambi ini, mungkin kemana gitu kan. Mungkin kedepannya kita berharap dapat pemimpin Muara Jambi yang memang bisa fokus membawa Muara Jambi ini bisa lebih maju Bang gitu. Harapannya begitu. Ya, artinya selama ini banyak yang tidak fokus kayak gitu. Nah itu kalau dijawab tadi itu. Iya, bagaimanapun Jambi itu menjadi kawasan objek wisata strategis ya, kawasan objek wisata nasional yang malah sudah diusulkan menjadi warisan dunia. Maksud saya tidak hanya kita bicara masalah situsnya, kita bicara masalah kesiapan masyarakat, kesiapan pemerintah daerah menyambut begitu besarnya perhatian pemerintah pusat sekarang terhadap Muara Jambi gitu kan. Terutama mungkin dari sisi aspek sumber daya masyarakatnya, generasi mudanya. Ini bagaimanapun cepat atau lambat ini akan menjadi desa wisata, kawasan wisata, dan itu berseberangan dengan Teluk Jambu. Artinya masuk dalam kawasan ruang lingkup itu juga. Arti multiplier efeknya nanti akan berimbas juga di sini. Nah, siapkah masyarakat Muara Jambi ini menghadapi perubahan demi perubahan nanti? Jangan malah jadi penonton lagi gitu. Ketika orang membuat pabrik di situ, ya untuk jadi tenaga security pun mohon maaf, tidak ada yang mampu. Nah ini kan kacau. Gitu. Kalau ditanya siap atau tidak siap, saya rasa harus siap. Masyarakat kita harus siap dengan tantangan itu Bang. Karena tadi Abang bilang memang cukup Bang ya, di nasional cukup dikenal sekarang sudah menjadi perhatian serius kan, kan bahkan Menteri Pariwisata sudah beberapa kali datang ke
Candi Muara Jambi. Candi Muara Jambi. Ya presiden pun sudah ke sana. Presiden juga ke sana kan. Sudah banyak presiden tuh. Ya. SBY sudah, Ya. Jokowi sudah, gitu Ya. kan. Kalau menteri sudah ada terhitung ini. Tidak terhitung. Nah, tinggal kesiapan masyarakatnya menyambut perubahan demi perubahan ini, gitu kan. Kalau itu proses lah mungkin Bang. Proses, Saya ya. kebetulan keturunan yang memang datuk, saya lahir di desa Muara Jambi juga. Muara Jambi. Di daerah Candi itu juga kan. Kalau hari ini masyarakatnya mungkin memang secara menyeluruh belum siap dengan kondisi menerima apa namanya Bang? Seperti turis dari luar dengan menggunakan pakaian yang agak seksi. Kondisi itu yang memang masyarakat sana itu yang memang belum siap Bang. Saya rasa ke depan dengan berjalannya waktu, belajar, mungkin masyarakat akan lebih siap Bang. Karena itu potensi besar sekali di Candi Muara Jambi itu, aset yang cukup berharga menurut saya di Kabupaten Muara Jambi. Benar. Tadi Abang bilang saya pengusaha, sebenarnya saya pengen juga berusaha di bidang pariwisata. Namun kita kebetulan yang masih berusahanya di bawah-bawah levelnya. Sekarang malah punya cafe shop ini di Taman Sri Sudewi Masgun, ya Telanepura. Ini di bawah itu beliau ini bagian suka nongkrong di sana. Nah, oke. Sekarang kembali ke ini, kita bola-bali ya masalah pencalonan ini. Targetnya apa? Hanya sekedar duduk jadi anggota dewan atau bisa menjadi merebut kursi pimpinan? Kalau ditanya itu sebenarnya kepengen sampai ke pimpinan, Bang. Wah iya, saya juga serius nanyanya nih. Iya. Kalau saya kepengen sampai ke pimpinan. Artinya partainya juga harus mendukung untuk itu, gitu kan. Berangkat dari itulah kenapa hari ini memang saya kepengen berada di partai yang tepat. Sehingga saya bukan hanya duduk sebagai anggota DPR. Kalau bisa saya memang bisa meraih kursi pimpinan gitu. Gitu. Ketua, jangan hanya wakil ketua gitu. Amin. Bisa jadi ketua DPR kan hebat, bisa podcast lagi di sini gitu. Kalau sekedar duduk jadi anggota dewan, jadi anggota biasa tuh berapa target suara yang harus didapat? Sebenarnya tidak ada ukuran minimal berapa? Kita berkaca dari Pileg 2019 lah, Bang. Pileg 2019 itu ada anggota DPR yang kursinya didapatkan dari nilai suara 1.700, Bang. 1.700 itu sudah duduk ya? Sudah duduk. Itu kalau menjadi pimpinan tentu harus banyak kursi yang didapat. Pastilah, ya. Banyak kursi. Sangat terkait dengan prestasi partainya juga, gitu kan. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan untuk menyapa masyarakat desa Kecamatan Taman Rajo. Ini berapa kecamatan nanti? Dapil 3 ya? Dapil 1 ya? Dapil 1 ada 3 kecamatan. 3 kecamatan. Taman Rajo, Marosebo, Sekernan. Nah, silakan ini, sampaikan. Oke. Assalamualaikum masyarakat Kecamatan Taman Rajo, Marosebo dan Sekernan. Insya Allah di 2024 saya ikut mencalonkan diri sebagai anggota legislatif di Kabupaten Muara Jambi Dapil 1. Mohon doa dan dukungannya. Semoga saya bisa maju dan terpilih nantinya di pemilihan legislatif 2024. Oke. Jadi masyarakat sekalian, inilah salah satu program Doriba Interview, memberikan peluang, memberikan waktu kepada calon-calon anggota legislatif ini supaya lebih dikenal masyarakat, supaya tahu apa yang ingin dia perjuangkan dan sejauh mana dia mengetahui persoalan masyarakat itu sendiri. Mudah-mudahan saja kita doakan Ubaidillah nantinya akan terpilih menjadi wakil rakyat yang berpihak untuk kepentingan masyarakat. Amin. Terutama di wilayah daerah pemilihannya. Terima kasih atas segala perhatian Anda. See you the next video. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Belambun. Mantap. Mantap.
Mudah-mudahan terpilih ya, sukses. Amin, Sudir kita tunggu di sini, atau calon-calon anggota legislatif yang lain dari Kabupaten Muara Jambi kita tunggu di sini. Datang ke Dori Bay Channel. Dan Dori Bay Interview. Jadi Dori kita Bay dua punya Interview. channel ini, Dori Bay TV sama Dori Bay Interview. Oh, siap. Hari ini di Dori Bay Interview. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, selamat berbuka puasa karena ini udah maghrib.